seperti Apa khodam gitu. apa ilmunya, jelasin, terangin. Pusing saya. Kayak kayak kontak batin, kayak nyambat-nyambat Batin. begitu dulu, jawara dah Awas gitu. nih ya. Untuk yang baik. Ya udah, stop. Kalau sudah dapat poin saya stop. Gini. Tapi nanti kalau persoalannya lain beda nih ya. Jadi tolong jangan sampai bertanya A, nanti yang jadi soal itu adalah kalau persoalannya B sampai yang tanya ke saya adalah dengan persoalan A. Awas nih. Jadi saya tidak menjawab persoalan si Purnawirawan itu. Saya menjawab kalimat Anda aja ya. Karena kan saya nggak tahu. Barangkali baik. sampean salah menyampaikan. Jadi saya pertegas, saya menjawab pertanyaan sampean. Saya tidak menjawab persoalan seorang Purnawirawan, ya, anggota itu tidak. Kalau yang adalah ilmunya mental-mental, kontak-kontakan uraganya, nggak perlu diapa-apain, dan amalia begitu nggak menyebabkan orang jadi penyakit, gitu. Ya baik. Sesimpel itu, gitu. Nah, gitu. Kalau sudah jelas pertanyaan tuh enak kita jawab. Kalau cuma katanya tenaga dalam dulu, misalnya prakteknya mental-mentalin orang. Dulu tujuannya agar kalau dipukul nggak nyampe sigeg, cigarat, dan lain sebagainya lah. Kalau itu nggak apa-apa, karena memang nggak ada ilmunya juga. Jadi ngapain Anda bertanya poin kedua, bagaimana cara mengeluarkannya? Oh, nggak ada sesuatu yang masuk kok. Wong tadinya juga yang masuk cuma mindset kok. Jadi kalau sakit ya nggak ada. Mindset itu bisa menyebabkan penyakit, memang bisa menyebabkan penyakit. Bisa, cuma nanti cara ngeluarinnya gimana? Nggak gimana-gimana, wong memang nggak perlu ada yang harus dikeluarkan gitu. Oh, Paham? Tadinya juga baik, bukan tenaga dalam yang masuk, itu cuma pikiran, mindset. Jadi cukup kasih pemahaman gitu. Wis intinya kalau sakit itu si anggota itu sakit ya selain ke dokter bae lah ya. Kalau sampai nanyanya ke sakitnya, maka fas'alu ala dzikri. Saya bukan dokter, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab penyakitnya apa, mengobatinya bagaimana. Itu sangat tidak profesional kalau saya menjelaskan itu. Namun yang berani saya pastikan di sini, yang dari pertanyaan sampean, bahwa hal seperti itu nggak harus ada ritual khusus untuk membuang. Berbeda dengan para peruqyah. Kalau peruqyah ngasih kajian begini, karena memang marketing, mereka kan tendensi agar didatengin. Maka mereka kalau peruqyah selalu pembahasannya, oh bahwa itu harus diruqyah, karena poinnya agar orang itu datang, gitu, paham? Maka kalau benar persoalannya seperti apa yang sampean ceritakan, nggak usah diapa-apain, Ya. sakit fokus ke dokter. Karena sampai nanya ke saya ini dari unsur mistisnya kan, bukan bagaimana mengobatin orang itu. Jadi selesai. Iya, betul. Oh, Yang penting, yang nggak usah diapa-apain kok. Justru kalau orang itu masih bisa diajak dialog, jelasin aja, nggak usah mikirin, nggak berefek apa-apa kok. Kecuali seperti kanuraganya seperti susuk. Nah itu berkaitan dengan fikih, ya. Kecuali berkaitan dengan susuk, mas, baru kan yang harus dikeluarin, gitu. Hemat saya, kalau memang itu tetangga. Kalau memang itu tetangga sampean, keluarga sampaikan salam saya, jangan terlalu terbebani pikirannya dengan masa lalu. Bes fokus ke dokter, nggak usah pikiran macam-macam. Gitu baik. maaf, satu lagi, jika semisalnya susuk, cara mengeluarinnya bagaimana? Punten. Bawa ke siapa aja, keluarin sendiri juga bisa, diginiin doang. Kan susuk memang ada di sini, jadi giniin aja. Oh, Bisa. Iya. Ke siapa aja bisa. Alhamdulillah. Tapi saran saya ke dokter baik. Jadi biar higienis. Ya kalau ini kan namanya saya dimintai saran, ya tentu ke hal-hal yang lebih baik lah. Ke dokter. Tapi ya ke siapa aja, keluarin sendiri aja biji gitu. Diginiin doang, set gitu. Iya. Alhamdulillah. Atur nuhun, mugia ilmunya bermanfaat, masya Allah. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.